sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok industri pupuk akan mempresentasikan beberapa perusahaan pupuk yang ada di Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri bersama kelompok saya. Yang pertama ada Hairunisa Wardah dengan 3 NPM terakhir 003. Ada Cynthia Mahjati Hibatul Wafi dengan 3 NPM terakhir 004. Ada Delima Nainggolan dengan 3 NPM terakhir 005. Ada Laras Endah Sayekti dengan 3 NPM terakhir 010. Ada Puput Ayu Wulandari dengan 3 NPM terakhir 047. Ada Reza Erlangga dengan 3 NPM terakhir 048. Dan ada Akifah Madiah dengan NPM terakhir 058. Yang pertama ada PT Pupuk Sriwijaya Palembang yang beralamatkan di Jalan Maizen, Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30118 dengan link https www.pusri.id/ina/home. Riwayat singkat perusahaan. PT Pupuk Sriwijaya Palembang atau Pusri menjalankan operasi bisnisnya dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di industri pupuk dan produk agribisnis lainnya. PT Pupuk Sriwijaya Palembang atau Pusri adalah perusahaan yang didirikan sebagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia pada tanggal 24 Desember 1959 di Palembang, Sumatera Selatan dengan nama PT Pupuk Sriwijaya Persero. Pusri memulai operasional usaha dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan, dan selain sebagai produsen nasional, Pusri juga mengemban tugas dalam melaksanakan usaha perdagangan, pemberian jasa, dan usaha lain yang berkaitan dengan industri pupuk. Pusri bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi dan pemasaran pupuk bersubsidi kepada petani sebagai bentuk pelaksanaan Public Service Obligation atau PSO untuk mendukung program pangan nasional dengan memprioritaskan produksi dan pendistribusian pupuk bagi petani di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas kelangsungan industri pupuk nasional, Pusri telah mengalami berbagai perubahan dalam manajemen dan wewenang yang sangat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sejak tanggal 18 April 2012, Kementerian BUMN meresmikan PT Pupuk Indonesia Persero sebagai nama induk perusahaan pupuk baru menggantikan nama PT Pusri Persero. PT Pupuk Indonesia Persero merupakan pemegang saham utama dan pengendali Pusri dengan kepemilikan sebesar 99,9998%. Sementara entitas pemilik akhir dari Pupuk Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki seluruh atau 100% saham Pupuk Indonesia. Hingga saat ini, Pusri secara resmi beroperasi dengan nama PT Pupuk Sriwijaya Palembang dan tetap menggunakan brand dan merek dagang Pusri. Yang kedua ada profil pabrik. Pembangunan fasilitas pabrik dari Pusri 1, 2, 3, 4, dan 3, 4, 5, dan 1B dilakukan secara bertahap. Masing-masing pabrik dibangun dengan perancangan matang sesuai dengan rencana pembangunan 5 tahun yang dirancang oleh pemerintah Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional yang terus meningkat. Yang pertama ada Pusri 1, 1963 sampai 1986. Pusri 1 merupakan simbol dari tonggak sejarah industri pupuk di Indonesia. Dibangun di atas lahan seluas 20 hektar, Pusri 1 adalah pabrik pupuk pertama di Indonesia yang dibangun pada tanggal 14 Agustus 1961 dan mulai beroperasi pada tahun 1963 dengan kapasitas terpasang sebesar 100.000 ton urea dan 59.400 ton amonia per tahun. Saat ini peran pabrik Pusri 1 sudah digantikan oleh pabrik Pusri 1B karena alasan usia dan tingkat efisiensi yang sudah menurun. Selanjutnya, untuk Pusri 2 itu tahun 1974 sampai 2017. Pusri 2 merupakan pabrik tertua yang dioperasikan oleh Pusri. Dibangun pada tahun 1974 dan masih dioperasikan hingga tahun 2017.
Selanjutnya ada Pusri 3. Proses perencanaan Pusri 3 telah dimulai ketika pemerintah meresmikan operasional Pusri 2 sebagai langkah antisipasi meningkatnya kebutuhan pupuk. Sebagai tindak lanjut dari keputusan pemerintah, tepat pada tanggal 21 Mei 1975, Menteri Perindustrian M. Yusuf telah meresmikan pemancangan tiang pertama pembangunan pabrik Pusri 3 ini. Pabrik Pusri 3 memiliki kapasitas produksi sebesar 1.100 metrik ton amonia per harinya atau 330.000 setahun dan 1.725 metrik ton urea per harinya atau 570.000 metrik ton per tahunnya. Next. Sedangkan Pusri 4 melalui surat keputusan nomor 17 tahun 17 April 1975, Presiden Republik Indonesia telah menugaskan kepada Menteri Perindustrian untuk segera mengambil langkah-langkah persiapan guna melaksanakan pembangunan pabrik Pusri 4 ini. Pada tanggal 7 Agustus 1975, awal pembangunan Pusri keempat. Pemasangan tiang pertama pembangunan pabrik Pusri 4 dilakukan di Palembang oleh Menteri Perindustrian M. Yusuf tanggal 25 Oktober 1975. Pusri 4 dibangun pada tahun 1977 dengan kapasitas produksi yang sama dengan Pusri 3, yaitu dengan kapasitas produksi 1.100 metrik ton amonia per harinya atau 330.000 metrik ton per tahunnya dan 1.725 metrik ton urea per hari atau 570.000 metrik ton per tahunnya. Selanjutnya ada Pusri 1B. Pabrik Pusri 1B merupakan pabrik yang dibangun sebagai pengganti pabrik Pusri 1 yang telah dinyatakan tidak efisien lagi. Tanggal 15 Januari 1990 merupakan early start date untuk memulai kegiatan proses engineering design package. Tanggal 1 Mei 1990 merupakan effective date dari pelaksanaan pembangunan dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 1994. Pusri 1B memiliki kapasitas produksi 446.000 ton amonia per tahunnya dan 570.000 ton urea per tahunnya. Pabrik ini menerapkan teknologi proses pembuatan amonia dan urea dengan hemat energi dengan efisiensi 30% lebih hemat dari pabrik-pabrik Pusri yang ada. Ruang lingkup Pusri 1B itu mencakup satu pabrik amonia berkapasitas 1.350 ton per hari atau 396.000 ton per tahunnya. Satu unit pabrik urea berkapasitas 1.725 ton per hari atau sebesar 570.000 ton per tahun dan satu unit utilitas offsite dan aquaculture. Sedangkan Pusri 3B. Pabrik Pusri 2B menggantikan pabrik Pusri 2 yang sudah berusia lebih dari 40 tahun. Pabrik Pusri 2B menggunakan teknologi KBR Purified Technology untuk pabrik amonia dan teknologi ICAS 21 milik Toyo dan Pusri sebagai quality sensor untuk pabrik urea. Selain ramah lingkungan, juga hemat bahan baku gas, yakni dengan rasio pemakaian gas per tahun produk 31,49 MMBTU per ton amonia dan 21,18 MMBTU per ton urea. Jika dibandingkan dengan pabrik Pusri 2, SKP yang memiliki rasio pemakaian gas per ton produk 49,24 MMBTU per ton amonia dan 36,05 MMBTU per ton urea, maka akan dihemat pemakaian gas sebesar 14,87 MMBTU per ton urea. Pabrik Pusri 2B memiliki kapasitas terbesar dibandingkan pabrik lainnya. Kapasitas pabrik amonia itu sebesar 2.000 ton per hari atau sebesar 660.000 ton per tahunnya. Dan kapasitas pabrik urea 2.750 ton per hari atau sebesar 907.500 ton per tahunnya. Next. Untuk fasilitas produksi,
Kapasitas produksi pabrik Pusri 4 itu urea sebesar 570.000 ton per tahun, amonia sebesar 363.000 ton per tahunnya. Sedangkan kapasitas produksi pabrik Pusri NPK 1 Function 1 itu sebesar 100.000 ton per tahun, NPK Fusion 2 itu dikalikan 2 jadi 2 kali 100.000 ton per tahunnya. Sedangkan kapasitas produksi pabrik Pusri 3 urea sebesar 570.000 ton per tahunnya, amonia sebesar 363.000 ton per tahunnya. Untuk kapasitas produksi pabrik Pusri 1B urea sebesar 570.000 ton per tahun dan amonia sebesar 445.000 ton per tahunnya. Sedangkan untuk kapasitas produksi pabrik di Pusri 2B urea sebesar 907.500 ton per tahunnya, sedangkan amonianya sebesar 660.000 ton per tahunnya. Selanjutnya ada visi dan misi. Visinya menjadi perusahaan agroindustri unggul di Asia. Misinya yang pertama menyediakan produk dan solusi agribisnis yang terintegrasi. Yang kedua memberikan nilai tambah kepada stakeholder secara berkelanjutan. Yang ketiga mendorong pencapaian kemandirian pangan dan kemakmuran negeri. PT Pupuk Sriwijaya Palembang. PT Pusri Agro Lestari adalah perusahaan yang didirikan oleh PT Pupuk Sriwijaya Palembang bekerja sama dengan Komeogo PLL dalam rangka pengembangan usaha di bidang agrokimia, khususnya di bidang pestisida. Next. PT Pupuk Kujang Cikampek beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 39 Kaliurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kode pos 41373, website https://w.pupukujang.co.id. Next. Riwayat singkat perusahaan. PT Pupuk Kujang didirikan pada tanggal 9 Juni 1975. Pembangunan pabrik pupuk Kujang pertama diberi nama Kujang 1A dengan kapasitas produk 570.000 ton per tahun urea dan 330.000 ton per tahun amonia. Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor utama Kellogg Overseas Corporation USA dan Toyo Engineering Corporation TEC. Japan. Pembangunan pabrik Kujang 1A ini berhasil dibangun selama 36 bulan dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 12 Desember 1978. PT Pupuk Kujang merupakan anak perusahaan dari BUMN pupuk di Indonesia yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company. Pada tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan 6 September 2005, Pupuk Kujang melakukan pembangunan pabrik Kujang 1B dengan kapasitas produk 570.000 ton per tahun urea dan 330.000 ton per tahun amonia, dilaksanakan oleh kontraktor utama Toyo Engineering Corporation TEC, Japan, dan didukung oleh dua kontraktor dalam negeri yaitu PT Rekayasa Industri dan PT Intrikarya Pesida Teknik. Pembangunan pabrik Kujang 1B ditempuh dalam waktu 36 bulan. Peresmian pabrik Kujang 1B dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 April 2006. Bahan baku utama dalam pembuatan urea dan gas bumi, air, dan udara. Ketiga bahan baku tersebut diolah hingga menghasilkan amonia dan akhirnya menjadi urea. Penyediaan gas bumi berasal dari Pertamina dan perusahaan gas swasta lainnya yang diambil dari sumber lepas pantai Laut Jawa, sedangkan air baku diambil di Perum Jasa Tirta II Jatiluhur Purwakarta. Next. Spesifikasi logo PT Pupuk Kujang dari makna angkanya itu 9 butir pada masing-masing batangnya dan 6 butir titik dalam lingkaran pada masing-masing sisi kanan dan kiri bermakna tanggal didirinya PT Pupuk Kujang tahun 1975 yaitu tanggal 9 bulan ke-6 Juni. Makna warna.
hijau kesuburan, kuning keagungan, putih kesucian, hitam ketangguhan. Makna dalam logo yang pertama, logo berbentuk perisai bermakna punggung. Yang kedua itu ada sentra dari logo adalah kujang senjata tajam rakyat Jawa Barat mengandung makna kejayaan. Yang ketiga ada lingkaran dalam logo, lingkaran besar kebijakan pemimpin, lingkaran kecil kepatuhan dan pemimpin. Yang keempat ada bulatan dalam lingkaran menunjukkan bentuk butiran urea. Yang kelima, bentuk padi pada batang di kiri kanan kujang bermakna kemakmuran. Isi dan isi menjadi industri pertanian yang berdaya saing dalam skala nasional. Artinya, menghasilkan produk produksi dan melakukan perdagangan yang berdaya saing tinggi sebagai menyamakan kekuatan. Anak perusahaan dan afiliasi PT Penunjang 1. PT Vitas Purama Perdana Pabrik Asam yang didirikan dengan tujuan memanfaatkan gas CO2 yang ada dalam gas pabrik amonia dan aktivitas yang masih di PT Penunjang. Asam formiat digunakan sebagai koagulan pada industri karet, bahan penolong pada industri tekstil dan penyamakan kulit. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 28 Januari 1986 dengan Notaris Sulaiman Ad-Ardasasmita. Pabrik asam formiat mulai beroperasi komersil dengan kapasitas 11.000 mg per tahun sejak bulan Oktober 1989 dan dikelola oleh PT Vitas Purama Perdana dan Produksi Katakan Bagian dalam negeri seperti Denpasar. PT Pelarian Kujang Katakan tujuan didirikannya yaitu untuk memproduksi bagian dari Indonesia tidak terbantu pada masa listrik. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 24 Juni 1987 dari dimasukkan di APSK dan telah beroperasi sejak bulan September 1989. Produksinya diutamakan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dengan kapasitas 100 ton per tahun. Yang ketiga ada PT Peroksida Indonesia Pratama, pabrik hidrogen peroksida. Didirikan dengan tujuan memanfaatkan gas H2 dari hidrogen recovery unit PT Pupuk Kujang sebagai bahan pupuk. Hidrogen peroksida banyak digunakan sebagai bahan pemutih pada industri tekstil dan pabrik ini pabrik hidrogen peroksida pertama di Indonesia dan didirikan pada tanggal 28 Oktober 1987 dengan Notaris Nyonya Purwanithi AWK. Operasi komersil sejak tanggal 1 Januari 1991 dengan kapasitas 16.000 ton per tahun dan dikelola oleh PT Peroksida Utama, PT Peroksida Indonesia Pratama, PT PIP. Yang keempat, PT Multimitra Kamasutra, pabrik amonia Putra. Pabrik ini didirikan untuk memanfaatkan bahan baku bakar amonia dari PT Pupuk yang telah menghasilkan amonium nitrat. Amonium nitrat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan bahan peledak. Sebagai konsumen amonium nitrat adalah industri pertambangan dan konsumsi. Didirikan pada tanggal 10 April 1987 dengan Notaris Nyonya Imas Pratimandika. Pabrik beroperasi sejak 1 Januari 1991 dan dikelola oleh PT Multimitra Kimia dengan kapasitas asam nitrat 55.000 ton per tahun dan amonium nitrat 33.000 ton per tahun. PT Multimitra Kimia saat ini mengoperasikan dua pabrik, yaitu pabrik MNK 1 dan pabrik MNK 2. Pabrik MNK 1 dibangun pada tahun 1989, mulai beroperasi tahun 1990 dengan kapasitas produksi NA sebesar 55.000 ton per tahun dan AN sebesar 30.000 ton per tahun. Pabrik MNK 2 dibangun pada tahun 2011 dan mulai beroperasi tahun 2012 dengan kapasitas produksi NA sebesar 160 ton per tahun dan AN sebesar 100 ton per tahun. Lima, PT Kawasan Industri Kujang dan Cikampek. Untuk mendukung usaha perusahaan patungan, maka didirikan kawasan
kawasan industri yang mengelola sebagian lahan milik PT Pupuk Bidang seluas 140 ha. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 24 Agustus. Sekretaris Nyonya Ida Rosi dan Suryana MH dan telah beroperasi secara komersil sejak April 1991 serta telah beberapa kali mengalami pembayaran perseroan, yaitu pada maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan akta notaris nomor 4 tanggal 27 Agustus 2008 dibuat di hadapan notaris Lokman Hatta SH. Yang keenam ada PT Pupuk Indonesia Energi Perusahaan. Perusahaan ini didirikan dengan maksud menjadi perusahaan yang unggul di bidang energi dalam memanfaat sumber daya di perusahaan secara maksimal, mendapat keuntungan dan mengembangkan perusahaan serta berkelanjutan guna meningkatkan nilai perusahaan. 7. PT Pupuk Indonesia Pangan Perusahaan Agribisnis didirikan dengan maksud melaksanakan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan di bidang pertanian yang komprehensif dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan korbasinas. PT Pupuk Indonesia Persero sebagai produsen pupuk serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip PT. Selanjutnya PT ketiga yaitu ada PT Rekayasa Indonesia. Nah, PT Rekayasa Industri ini beralamat di Rawajati, Jalan Kalibata Timur. Lokasi kantor pusat itu ada di Jakarta, lebih tepatnya lagi di Jakarta Selatan. Dia didirikan pada tanggal 12 Agustus 1981. Organisasi induknya yaitu Pupuk Indonesia Holding Company. Website, nomor, dan emailnya pun tertera di sini. Next. Nah, riwayat singkat perusahaan. PT Rekayasa Industri atau REKIN ini adalah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang rancang bangun industri atau yang dikenal sebagai Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Dia selama 39 tahun mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan telah menyelesaikan banyak proyek industri yang berskalanya besar seperti pabrik pupuk, kimia, petrokimia, pabrik biofuel, proyek minyak dan gas, serta proyek pembangkit listrik dan infrastruktur. Nah, PT REKIN ini dia tuh sepenuhnya dimiliki oleh Indonesia. Nah, kepemilikan saham REKIN itu tuh terdiri dari PT Pupuk Indonesia Persero sebesar 90,6%, ada PT Pupuk Kalimantan Timur 4,97% dan Negara Indonesia 4,97%. Nah, PT ini pun dia berdiri sejak 12 Agustus 1981. Yang tujuannya itu memiliki harapan supaya tidak bergantung dengan perusahaan asing dalam pengembangan skala besar. Dia terus berinovasi sehingga semakin berkualitas dan telah dipercayai sehingga dapat berada selalu di posisi terdepan di bidang industri EPC yang terintegrasi. Dan proyek-proyek REKIN yang dikerjakan saat ini dia itu telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dan setahu saya dia itu bergerak di proyek-proyek yang dia jalankan yaitu di Refinery Development Master Plan RDMP, terus juga di RU Refinery United, yaitu di Balongan, terus ada di Tuban juga, GRR Grassroots Refinery, terus ada juga di Cilacap. Nah, kalau di luar negeri dia itu udah nyampe ke Malaysia, Brunei Darussalam, dan memasuki pasar Asia Timur. Dan keberhasilan REKIN ini telah mendapatkan pengakuan dari berbagai kalangan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan REKIN juga telah masuk dalam daftar 250 kontraktor EPC Global versi majalah Engineering News Report atau INR, terbitan 22 Agustus 2016 dan ASEAN Engineering 2018. Lalu sama Golden Globe Animation 2018. Seiring berjalannya waktu, REKIN ini mampu menyerap ilmu rancang bangun pabrik dari perusahaan-perusahaan EPC kelas dunia. Next. Struktur organisasi yang pertama itu ada komisaris utama oleh Pak Panggi Susanto, terus ada komisaris, ada 4 ya, ada Pak Ahmad Fadil, ada Pak Karseno, ada Pak Joni, sama ada Pak
Pak Dharma Bakti. Dewan direksinya itu ada 4, ada direktur utama oleh Pak Firdaus, ada direktur keuangan, ada Pak Hendrati, lalu yang ketiga direktur operasional oleh Pak Alex, dan yang 4 ada direktur operasi oleh Pak Edi. Kemudian ada visi dan misi PT Rekayasa Industri. Visinya menjadi perusahaan jasa industri, EPC, terintegrasi, kelas dunia, dan investasi strategis. Misinya yang pertama, merintis dan mendukung pembangunan industri kimia, mineral, dan energi di dunia melalui penyediaan produk dan jasa yang unggul dan terintegrasi. Yang kedua, mendukung ketahanan pangan dan energi melalui portofolio investasi dan teknologi. Dan terakhir, yang ketiga, memberikan nilai tambah optimal kepada seluruh pemangku kepentingan. Next. Lalu ada anak perusahaan yang berada di bawah naungan PT Rekayasa Industri. Yang pertama, PT Yasa Industri Nusantara. Kedua, PT Rekayasa Engineering. Yang ketiga, PT Puspetindo Hospine SA. Yang keempat, PT Mega Ultra. Yang kelima, PT Rekayasa Konsultan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada PT Rekayasa Elektrika. Nilai-nilai perusahaan di PT Rekayasa Industri yaitu amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapasitas, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Next. Lalu selanjutnya ada PT Petrokimia Gresik. Itu ada gambar dari kawasan PT Petrokimia Gresik dengan alamatnya Jalan Jenderal Ahmad Yani, Gresik, kode pos 6119. Lokasinya di Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Lalu didirikan pada tanggal 10 Juli 1972. Organisasi induk yaitu PT Pupuk Indonesia. Website resminya yaitu http://www.petrokimia-gresik.com. Telepon yang dapat dihubungi 031 3981811 atau 3982100 ataupun 3982207 dan emailnya pg@petrokimia-gresik.com. Next. Riwayat singkat perusahaan. PT Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk di Indonesia yang pada awalnya berdirinya disebut Proyek Petrokimia Surabaya. Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli 1972, yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi PT Petrokimia Gresik. Proyek Petrokimia Surabaya dibentuk berdasarkan ketetapan MPRS nomor 2 tahun 1960 yang dicantumkan sebagai proyek prioritas dalam pola pembangunan nasional semesta berencana tahap 1 pada tahun 1961 hingga 1969 dan diperkuat dengan surat keputusan Presiden RI nomor 260 tahun 1960. Pembangunan proyeknya atas dasar instruksi Presiden nomor 1 instruksi pada tahun 1963 dan dinyatakan sebagai proyek vital sesuai dengan surat keputusan Presiden nomor 225 tahun 1963. Dipilihnya daerah Gresik sebagai lokasi pabrik pupuk merupakan hasil studi kelayakan pada tahun 1962 oleh Badan Persiapan Proyek-Proyek Industri yang dikoordinir Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan. Pada saat itu, Gresik dinilai ideal dengan pertimbangan, antara lain cukup tersedianya lahan kosong seluas 450 hektar, cukup dekat tersedianya sumber air dari aliran Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo berdekatan dengan daerah konsumen pupuk terbesar, yaitu perkebunan dan petani tebu dekat dengan pelabuhan sehingga memudahkan untuk mengangkut peralatan pabrik selama masa konstruksi. Pengadaan bahan baku maupun pendistribusian hasil produksi melalui angkatan laut, dekat dengan Surabaya yang memiliki kelengkapan memadai, antara lain
tersedianya sumber daya manusia, ketahanan pangan nasional, dan kemajuan dunia pertanian. Next. Visi dan misi. Visi, menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen. Misi, meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan, mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program swasembada pangan, mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam community development. Next. Spesifikasi logo, makna dan filosofi logo. Inspirasi logo PT Petrokimia Gresik adalah seekor kerbau berwarna kuning keemasan yang berdiri tegak di atas kelopak daun yang berujung 5 dengan tulisan berwarna putih di bagian tengahnya. Seekor kerbau berwarna kuning keemasan atau dalam bahasa Jawa dikenal sebagai kebomas, merupakan penghargaan perusahaan pada daerah di mana PT Petrokimia Gresik berdomisili, yakni Kecamatan Kebomas di Kabupaten Gresik. Kerbau merupakan simbol sahabat petani yang bersifat loyal, tidak buas, pemberani, dan giat belajar. Kelopak daun hijau berujung 5 melambangkan kelima sila Pancasila, sedangkan tulisan PG merupakan singkatan dari nama perusahaan Petrokimia Gresik. Warna kuning keemasan pada gambar kerbau mempresentasikan keagungan, kejayaan, dan keluhuran budi. Padu padan hijau pada kelopak daun berujung 5 menggambarkan kesuburan dan kesejahteraan. Tulisan PG berwarna putih mencerminkan kesucian, kejujuran, dan kemurnian, sedangkan garis batas hitam pada seluruh komponen logo mempresentasikan kewibawaan dan elegan. Warna hitam pada penulisan nama perusahaan melambangkan kedalaman, stabilitas, dan keyakinan yang teguh. Nilai-nilai yang kuat selalu mendukung seluruh proses kerja. Next. Nilai-nilai perusahaan. Amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya merupakan memenuhi janji dan komitmen, serta bertanggung jawab dan berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya merupakan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas dan kualitas terbaik. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya merupakan menghargai setiap orang ataupun latar belakangnya, orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya merupakan menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Adaptif, yaitu terus berinovasi dalam antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilakunya merupakan cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, dan bertindak proaktif. Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya merupakan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.